Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Ketemu dan berjumpa lagi kita dalam sajian khusus di Mas Oji Channel. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dan ingin sharing-sharing tetap seperti biasa di Mas Oji Channel MOC, teman berbagi motivasi dan inspirasi pastinya. Nah teman-teman, hari ini kita dapat informasi, ingin sedikit mengulas dan mengingatkan teman-teman sebuah berita yang masih hangat dibicarakan tentang seorang tokoh kontroversi. Ini namanya Roky Gerung. Nah Pak Roky Gerung ini, ya teman-teman udah pada tahu ya, bahwa Roky Gerung ini sempat bermasalah dengan apa yang beliau sampaikan, ucapkan. Memang kadang-kadang Roky Gerung ini kita kenal sebagai seorang yang ceplas-ceplos berbicaranya, dan kadang-kadang ya mungkin bagi sebagian orang meyakinkan gitu ya. Nah ini kasusnya adalah ketika beliau, Pak Roky Gerung ini dilaporkan oleh banyak pihak di berbagai daerah. Nah ini ceritanya Roky Gerung ini mendapatkan Roky Gerung ini dilaporkan di berbagai daerah, di kepolisian daerah. Ada beberapa tempat ya. Kalau ini menurut informasi dari Bareskrim ada 13 laporan yang terbaru ya, 13 laporan terhadap Roky Gerung di sejumlah polda ya, kepolisian daerah. Ada satu laporan di Bareskrim, satu kemudian juga di Polda Metro Jaya, di Sumatera Utara, di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, di Jogja juga ada. Nah, kenapa sih sebabnya? Karena dianggap bahwa Roky Gerung melakukan penghinaan. Sebelumnya sempat beredar viral ya, ada sebuah video rekaman Roky Gerung ini melontarkan perkataan yang diduga itu menghina Presiden Jokowi. Wow, bahaya itu, ngeri sedap ya. Apa penghinaannya? Melontarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang disensor, sensor gitu ya, yang konon bagi sebagian khususnya para pendukung Pak Jokowi dari partai PDI pastinya itu merasa tersinggung ya dengan apa yang disampaikan oleh Roky Gerung tersebut. Nah, ucapan-ucapan Roky Gerung memang kadang-kadang ngeri sedap, tajam ya. Tetapi bagi Roky Gerung yang kemudian melakukan konferensi pers meluruskan bahwa itu sebenarnya bukan hinaan, kata Roky Gerung ya. Roky Gerung melakukan sebuah konferensi pers dan menjelaskan maksudnya bahwa dia tidak bermaksud untuk menghina Pak Jokowi. Jadi Roky Gerung mengatakan bahwa itu adalah bagian dari kritik terhadap Presiden, bukan secara individu Jokowinya. Nah, di mana yang benar? Ya tentu saja bagi sebagian orang punya hak untuk menilai. Ya. Sebagian barangkali ada yang pro, sebagian ada yang kontra. Sempat ada beberapa demonstrasi membela, mendukung apa yang disampaikan oleh Roky Gerung. Sebagian adalah kontra ketika mereka melaporkan Roky Gerung ke kepolisian karena tindak pidana penghinaan ya, penghinaan kepada presiden. Nah, ketika kemudian Roky Gerung ini viral dengan seperti itu, ada hal yang menarik ketika beliau menyampaikan bahwa setelah itu beliau dilarang menjadi pembicara di mana-mana. Nah, ini bagian dari resiko. Di beberapa tempat beliau menyampaikan bahkan banyak acara-acara yang beliau hadiri harus dibatalkan karena dianggap kemudian ini bermasalah dan dikhawatirkan nanti bertambah parah gitu ya. Yang menggemparkan ada di Jogja, katanya saya dihalangi bertemu dengan kurang lebih 1.500 sampai 2.000 mahasiswa di situ. Justru dihalangi oleh kader PDIP. Nah ini entah benar entah salah, tetapi beliau menyampaikan seperti itu ya. Dan bahkan ada lagi yang juga ikut-ikut membela nih pejabat. Kita tahu ada Pak Muldoko yang kepala staf kepresidenan yang mengatakan bahwa saya berdiri paling depan untuk membela Pak Jokowi. Ya itulah, jadi kontroversi pro dan kontra itu wajar, tetapi semestinya memang kalau kita ingin ambil hikmahnya ya teman-teman, mengambil inisiatif untuk lebih bijak ya, bagaimana mengambil sesuatu dari sudut pandang yang positif pastinya. Dan kritik itu boleh saja kepada siapapun ya, dalam rangka untuk membangun. Tentu semua orang tidak mungkin suka ya dengan apa yang kita lakukan. Seorang pejabat tidak mungkin semuanya suka, semua setuju.
pasti ada yang ingin memberikan kritik, ingin memberikan saran. Nah, semestinya kita sikapi dengan lebih bijaksana. Tetapi pun demikian juga dengan Pak Rocky Gerung, ketika ini dianggap sebagai sebuah kritikan, tetapi tetap disampaikan dengan cara-cara yang lebih bagus ya. Dan bahasa yang digunakan tentu tidak boleh kasar ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai. Tapi yang jelas bahwa Pak Rocky Gerung sudah menyampaikan permohonan maaf. Entah bagaimana tanggapan dari PDIP selaku partai pengusung Jokowi. Kemarin sempat Pak Hasto Kristanto ya, Sekjen PDIP, sempat melakukan konferensi pers untuk menanggapi kritikan ataupun permohonan maaf dari Rocky Gerung. Nah, bagaimana pernyataan beliau? Ini pernyataan beliau. Jadi ketika Bung Rocky Gerung sudah meminta maaf, apalagi sekiranya itu dilakukan dengan kesadaran nurani yang bening bahwa sebagai bangsa Timur kita harus menyampaikan hal-hal yang positif, apalagi ini berkaitan dengan sosok presiden, ya itu merupakan hal yang baik. Ada pihak-pihak yang terhadap sosok Presiden Jokowi yang memang beliau selalu turun ke bawah bersama rakyat, ya kita akan menghindarkan. Baik, itu dulu teman-teman semuanya, sebuah ulasan berita terkait dengan Rocky Gerung yang menyampaikan kritik kepada Jokowi bukan dianggap sebagai sebuah penghinaan. Kita bebas menilai, tetapi tetap dalam kerangka pikir yang positif. Terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Dan tetap semangat, tetap sehat teman-teman semuanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.